Bismillahirrahmanirrahim. Baburu bayi fihi sab'atun wa salasuna mau'izatan. Samaniyatun akhbarun wal baqi atharun. Kita iki bab nerangno nasihat sing bangsa papat. Manane patang paket kalimat. Al-makfihi kang iku tetep ing dalam bab sab'atun dana pitu wa salasuna lan 30 apa mau'izatan nasihat. Samaniyatun sing 8 akhbarun iku pira-pira hadis wal baqi utahe sing serine berarti sing pinten 30 kan 30 itu kalong 8 berarti 30 samaniyatun sing 8 akhbarun pira-pira hadis wal baqi serine sing 29 itu asarun pira-pira asar ini dawuh sahabat utahe ulama. Al-maqalatul lagi makalah yang pertama itu ruya itu janwatno an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anahu sak temen Nabi ku kala dawuh sapa Nabi li Abi Dzar marang Abu Dzar al-Ghifari kang basa Ghifari radhiyallahu anhu. Wasmuhu te asmane Abu Dzar ku Jundub bin Junadah. Asma lengkape ku Jundub bin Junadah. Dawe Nabi ya Abu Dzar ini Abu Dzar. Jadid nganyar-nganyari no siro, memperbarui siro, nganyar no siro, asafinata ing perahu. Perahu mutai tunggangan iku toto, fa'innal bahra, moko sak temne segara ku ami kene iki jero. Aksin tegese ngapi ana siro aniyata ing niat. Fikul 5 ing dalem sakabehane perkara takti kang ngakoni siro, wa tadzaru lan ninggal siro. Dalam hal yang kita pilih lakukan atau dalam hal yang kita pilih meninggalkan itu niatnya ditoto. Liyah sulas wa hasilaka ketisiro bala juwo ganjaran. Liyah sulas wa hasilaka ketisiro bala juwo ganjaran. Warna jadilan selamat min adabillahi sampai siksana Allah Ta'ala. Wa kata bala nulis sapa Imam Umar Al-Faruq ila Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab atau Umar Al-Faruq. Faruq maknanya pemisah antara hak dan batil. Ini nyurati Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Gawe ngeten. Man khalusat utai khalasat sami khalasat yaklisin. Man te sampane wong khalasat niyatuhu kafahu wa ma bainahu wa bainahu. Man te sampane wong khalasat iku murni apa niyatuhu niyate man. Wong sing niyate iku murni maknanya kabeh motivi Allah Subhanahu wa taala. Najan ora pantes lah tapi kabeh motivi Allah Subhanahu wa taala. Iku mesti kafa mongko nyukupi ing man sapa Allah. Ma ing perkara benahu kang antarane man iku piyambak wa benan nas lan antarane manusa. Wong nak niate apik senajan to dohire aneh, dohire ra masuk akal. Mesti antarane dene mbek manusa dijogo pengiran. Manane akan baik-baik saja. Wa kata falan nulis sapa Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Dari putune Sayyidina Umar. Nulis ila Umar bin Abdul Aziz marang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu khamisul khulafa, satu-satunya khulafa Bani Umayyah sing ada namun jeneng Umar bin Abdul Aziz yang terkenal. Sampai untuk gelar nama khamisul khulafa khalifah kelima. Tapi periodenya itu jauh. Nggih periodenya itu dikira putu, kalian sitin maring putu yang itu. Ilam ngerti sira ya Umar he Umar. Kowe ngerti anak ana wahi sakjane pertolongane Allah lil abdi maring kawula iku bika niati iku lan kadar niate akeh. Wong itu untuk pertolongane Allah itu berdasar niat. Kualitas niat utawi murni niat. Faman mongko te sampane wong kholat iku murni apa niate man. Tamma moko dadi sempurna apa Allah ya apa pertolongan Allah lagu maring. Wa man desapane wong nakoso dadi kurang apa niate man nakoso moko dadi kurang sange man apa Allah pertolongan Allah. Jika dridalika kelan kadar naksi niati kelan kadar kang itu kadar kurangi niate wong. Wong niate kurang ya pertolongan Allah kurang. Wa khud azzaka kamilan. Begitu balik malik yang dawe Nabi ya Abu Dzarrin jadi safinata fa innal bahra napa amikun misalnya itu terus no wa khud azzaka kamilan fa innas safara ba'idun
Wakut lan ngalap sira azada ing sangu. Kowe ngalap sangu kamilan kali sempurna, utawa ingkang sempurna. Nak sangu sing akeh sing sempurna. Fa inna safara. Monggo sak temne lunga fil akhirat dalam akhirat ku itu iku adoh. Manane ratu mu adoh fi qoyati ta'bi dalam banget repot. Ya repot banget. Ini kuburan pertama sing dipimungkar. Akhirnya serune ra karuan iku mun ngentekno energi. Wa khaffif lan ringakno sira al-himla ing beban bika sirfa lan kasreha mahmula katekse beban sira menat dunya sanging dunya. Kowe iku nak sangu sing akeh sangu amal, tapi beban-beban duniawi kurangi sak minimal mungkin fa innal aqobata. Mongko sak temne talan sing nanjak aqobah dalan sing nanjak teng gunung iki jenenge aqobah. Iku kaudun. Lu banget angel. Fathul hafi lan fathai kaf wa dhamil hamzah kaudun. Ai anna tulu al-aqobati aqobatil jabali tegese sak temene munggah lereng gunung sing terjal iku sok bune wangeh banget. Wangeh tenan. Fa inna umurul akhirati mongko sak temene boro urusan akhirat syabihatun serupa bil bahri lan segara alami kang jadi. Wa bisa fari lan kelawan perjalanan al-baid kang adek. Wabil akobati lan klan lereng asobati kang angel ika suratil ahwali krono aki piro-piro prahara. Gawe Nabi malih wa akhlisil amal. Wa akhlisan murna'o siro al amal yang amal. Murni itu maknanya ya pokoknya krono pengeran. Fa inna naqida mongko sak wong sing cerdas. Manane anak itu al mu'tabiro tekse sing iso angen-angen. Al mumayyiz kang iso bedakno benal hasani. Ing dalam antarane apik wal qadhi lan elek. Wa te anakit ika Allah taala. Cerdas utawa pangerten utawa rawan itu basirun dat sing bersani mutaliun. Tegese dat sing bersani wa muraqibun lan dat sing minjen-minjen utawa sing neliti iki jamil ahwali maring sakabehane pira-pira ngendikan utawa sakabehane pira-pira perilaku. Mun kula terang lagi kula waca sing persis gawe Nabi kesan yang sabar kaya abadarin jadi bisafina fa innal safara amil wa khudiza takamilan fa innas safara fa'id wa khafifil himla ay hamla sami fa innal aqobata ka'ud wa akhlisil amala fa innan naqid tasir. Kalau pertama cerita luwet badan itu cerita sedikit biografinya Abu Dar. Terus yang terakhir kalau cerita Sayyidina Umar dalam konteks Qadiyah mulai nopo. Ya Abu Dar ini sahabat yang sering dikandani Nabi pentingnya melarat. Jika nak melarat niku sampean digiring nang benderane sinten? Abu Dar. Maka iku iso dipertahanno nganti mati. Abu Dar saking wedine nggawa beban iku omahe ora duwe, nak turu nang pinggir atas. Terus donga nak mati ku nang tengah ratan. Zaman iku ora ono trailer dadi gak masalah. Kena melarat iso ben ning swarga bareng sinten? Jawar gebel-gebel sekeras sholat melarat itu neraka nak ini neraka. Kalau cerita keunikan Abu Dar, jika Abu Dar itu terkenal debat terbuka sama Sayyidina Utsman sampai neng-nengan. Wilayah takal lama nih hatta tawafaya, dua orang itu tidak pernah ngomong sampai meninggal. Sitok pro mak suge. Iya dia marah tuh reso ambal, iya orang suge gue hisap gue bantah-bantah nih. Sampai apa sih Sayyidina Utsman itu dekne itu diisolasi ning Robadah. Robadah itu cara Abu Dar itu cara Sayyidina Utsman pemerintahan yang Jogja itu dekne dua kok Gunung Kidul kok. Dapat negone iku. Di sini gue beruat anak sekolah itu padan simo buat pokoknya bangsa. Boleh diasingkan nggak boleh gawe ajaran apa? Sayyidina Utsman. Dan zaman itu sahabat rata-rata pro Sayyidina Utsman karena semua nasihat Nabi ke Abu Dar itu bersifat khusus, menyebut nama dan Nabi tidak pernah pakai sewot tasniyah apalagi sewot jamak. Jadi memang benar-benar itu yang mampu melakukan itu Abu Dar dan konteksnya mungkin pantasnya ya mau Abu Dar. Nah, gue kan marah tempat jadi apa ya? Tak jadi raka Arab tapi jadi itu udah ijtihad sama sekali. Itu gak ada gajaran iblis. Wes petir gremeng. Ini gue susah kok. Kemudian nak tahu mak barang tambah susah. Tapi di sana ulara tuh raiso akeh.
Mergo zina saiki yo bayar ra kelar bayar. Gue judi bayar ra kelar bayar. Nggak dangdut tuku tiket ya ra kelar tuku tiket. Jadi ra iso maksimal. Dosane ora iso maksimal. Mun kula terang ini penting. Sehingga di Ihya itu ada bab tentang polemiknya Abu Dzar dan Utsman sampai ketika Imam Ghazali, kamu jangan berlebihan memuji Abu Dzar. Fa inna aktsara ashabi Rasulillah laisu ka Abi Dzar. Rata-rata sahabatnya Nabi itu tidak kayak Abu Dzar. Itu pilihan dia. Kita hormat karena dia orang soleh, tapi jangan kamu ikuti fatwanya. Itu pilihan dia. Imam Ghazali ngendikan panjang lebar sampai duko. Sama sih, sampai kalimat itu saya figura. Banyak anak-anak sarang yang ngaji saya tak tunjukkan kalimat. Di antara duka Imam Ghazali ini rungokno bagi partai miskin ini rungokno. Kalau kata Imam Ghazali ini, kalau kifayat yaumin yaumin, kalau orang itu hanya punya makanan besok itu kita sahkan secara fatwa. Sabar lagi ya. Kalau seseorang hanya punya wajib apa yang dimakan besok, kita sahkan secara fatwa dengan alasan takut hisab. Ya ngono ya, kok ora biasa ngaji fikih, jadi nak ngeset uteke kesuwan, paham. Kalau hanya cukup untuk hari besok itu kita sahkan secara fatwa umum, maka fatwa ini yu'addi dalika ila sukutil haji wal kafarah al maliyah. Terus menunjukkan panjang lebar, terakhir ditutup wa kulli ibadatin nitat bil amwal. Kalau fatwa ini menjadi masal dan kemudian semua orang hanya punya beras 1 kilo sementing besok mangan, nah anak erola semut 2 kilo sementing besok mangan, maka ini sama juga hadmu wujudil haji. Orang Islam tidak bisa haji, orang Islam tidak bisa zakat, dan orang Islam tidak punya sarana kafarah maliyah. Misalnya wong sumpah kan kon makani wong 10 wong miskin, dan adekne kere dhewe ape makani sapa. Sekarang aturan dalam Islam mau melanggar semua makani wong piro? Fait amu asyarati masakin, ngeke mangan wong 10. Lah nek dhewe kere nggo sak awak wae ra cukup, nek dene melanggar sumpah terus kafaroe piye? Iki jenenge apa? Menggugurkan semua sistem kafarah maliyah yang diterapkan Islam. Itu hebatnya Imam Ghazali. Ya sudah, kata Imam Ghazali ditutup wahada fi qoyatil kubri. Kalau fatwa itu ada itu buruk sekali nasib Islam. Oh melarat tradisi kongkon wa jumlah mayoritas malah nopo dikongkon. Nah, ini pentingnya keseimbangan, sehingga terus ulama-ulama mengatakan apa yang dilakukan Sayyidina Utsman dan Abu Dzar itu cerminan pilihan ijtihad. Ya sudah, Abu Dzar biar begitu dan dia minoritas. Andai kan sekarang dia hidup pun pasti minoritas. Gak ada santri, mesti wedi mondok rumah. Kalau misalnya gue sepeda motor, oh cocok hisap ini. Lo HP, oh cocok hisap ini. Disangoni ATM disita hisap ini. Tapi ini cerita ya, betapa mulianya para sahabat. Dikandani Nabi ngono ya nurut. Dong praum sing toto sing apik, segara iku jeruk. Sangu sing akeh, lunga iku adok. Yang dinggon-gon, saya ingin ada tak takoki. Isok gak misalnya wong camping, munggah gunung jadi olahraga apa? Gak rom kira tahu. Apa wis? Munggah gunung. Boten camping, munggah gunung sih. Apa? Ege ngono itu. Penganggur ora kok perkara. Roh bahasa ngono ora perkara pinter, perkara nganggur. Saiki iso gak wong hiking ambek gawa sepeda motor ninja atau gawa iso gak? Sampai ceblok. Kemudian gue alpat, malah ceblok. Munggah ya iso, kok ceblok munggah ya iso. Ya ibarat melakukan yang akhirat kalau munggah gunung, maka bebannya harus seminimal. Gitu. Cukup gue roti sari, atau gue bola di pangan yang dulu. Nah tapi problemnya, kelirunya ijtihad ini, tentu itu haknya. Kelirunya ijtihad ini adalah apa yang dikatakan Nabi itu hanya gambaran. Gambaran kalau pergi ke akhirat itu kayak ibarat naik gunung dan sangunya itu amal. Ijtihad ini bisa dengan tanda kutip agak-agak disalahkan oleh Sayyidina Utsman adalah faktanya amal itu tidak harus bentuknya meninggalkan harta. Kowe ra iso sakake santri agak di duit, kowe ra iso haji agak duit, kowe ra iso zakat agak di duit. Sehingga keliru kalau hadis itu kamu pahami harfiah. Ya sudah, pokoknya
meringankan apa beban itu artinya pokoknya kalau kamu punya uang ya tidak untuk kamu sendiri, kalau kamu punya ilmu ya tidak untuk kamu sendiri. Kecuali bojo mau sore sore kali kowe di bojo ayu sakake mbok pegaten bojoku rapi. Ora kan sakake pegatne wit bojoku iku oleh iku. Tapi yo neraka kowe wong diperdagangkan. Trafficking secara fikih mesti dipegat sih. Tapi ini penting kalau eling. Terus makanya ini pentingnya ngaji dulu. Makanya kritiknya Imam Syafi'i pada orang sufi orang paling nggak mau belajar dulu kok akhirnya kacau. Karena mau tidak mau, karena kita ini harus menganalisis Quran dan hadis itu dengan bahasa Arab. Dan tentu bahasa mana saja, apalagi bahasa Arab itu ada kata balaghah, ada kesusastraan yang makna itu tidak tekstual. Sekarang misalnya gini, hidup di dunia itu ibarat di laut, apa benar-benar di laut? Ibarat di laut, tapi Nabi ngendikannya jad di safina, parau kamu perbarui, apa betul-betul perahu? Enggak kan, maknanya sarana kendaraan. Fa'inal bahro amid juga gak benar-benar laut, ini taruhan medan. Jadi fal bahru huna bima'nal midan, wasafina bima'nal matiyah. Dia betul. Kalau balik ini malah berarti safina bima'na apa? Kendaraan. Terus apa tadi itu? Fa'inal bahro itu medan. Kan bukan nyata-nyata butuh. Apa terus ke daun Nabi kan kayak perahu. Baru terus kayak perahu tak. Betul, bocah nak kriting kadang rumah. Misalnya Nabi dawuh, perahu totol susu rugen mulai gawe perahu tenan. Kira-kira Nabi guyu to. Bocah nak kriting maksudnya ora ngono. Fa'inal bahro amid terus gowo moro gunung kidul. Terus lancar katokan cekak. Ya ora ngono dul maksude. Dadi kabeh kok ono balaghah, kunane kuno iku ono ilmu jenenge balaghah. Mulane diban nak ngelem keluarga Nabi istilahno ya wan safinulin aja tidak vitamin tufan ikuli ada ibarat keluarga Nabi itu kayak perahu Nabi Nuh wasafi nulin najati bukan kok benar-benar perahu. Nah kalau semuanya itu hanya ibarat maka kita proporsional. Yang penting minggunya itu sanggup amal. Misalnya sudah ya jadi sudah sing amalmu, melarat ya melarat sing jadi amalmu, di jabatan ya jabatan sing jadi amalmu. Termasuk misalnya kita berjuaga sudah di amalmu, jadi jadi anak orang soleh, ya tujuh papat, anak Islawin, anak Islawin orang soleh 100, alim kabeh, lahir orang alim 100, bisa mau coba Bukhari kabeh, mau coba Bukhari 100. Cuma resikonya nak geladangan ya nambah fasek 100. Ya saya ini didelok wae bakat raimu lahir mau coba Bukhari apa mau coba geladangan. Takono sing ahli cetak ngono. Umumnya mesin cetak ya anut masternya, lah masternya ora iso Bukhari kok. Pesake anake lho ora ono. Paham ya, terus ini penting kulatur. Jadi mulai dulu itu sahabat yang nang-nangan, yang berbeda istihad itu yang nang-nangan. Jadi nang-nangan itu wis rodok kesunatan, sunane itu jadi wong ora iso ora nang-nangan. Mbek bojo nang-nangan mbek tangga niku seru napa? Seru. Nah hukum dasarnya haram sak dure 3 dina. Tapi haram nolak terjadi. Kayak dulu omong itu ya haram tapi terjadi. Ngerasani haram tak halal? Haram tapi ya terjadi. Brutu halal tak haram? Haram. Angger rata-rata wong brutu kan. Jumatan yang brutu. Namanya kepeksa. Bareng suwi yang brutu. Sum. Bareng lagi senang pangeran kok khotbah cepet, salatnya cepet. Ibadah ramenisan. Iki ngomong suwi, saya ngomong uang sak enak itu. Dia lagi senang pangeran. Khotibe cepet, salatnya cepet. Gremeng to ora? Mas dia lagi senang pangeran. Gremeng. Ibadah ramenisan. Dia lagi senang donya kok ana wong kesuwen. Jumatane sok. Angel-angel. Lan cara kula iku si imam-imam wis baru berai. Padha wae. Rugi ya, tenanan itu rugi, ngadepi umat itu tenanan itu rugi. Keliru, soalnya tibanya itu keliru, rugi, ngadepi manusia itu. Pengeran, cara ada pengeran kok bisa dibantai yuk. Sampai pengeran itu menangan. Eleng-eleng ya, terus mulai ikunane kuno itu istihad Nabi itu beda. Tapi istihad itu asal niatnya ikhlas, itu kabeh lillah, itu mesti untuk suara. Mulane kabeh wong alim kesinten mawon. Iku kudu nata niat.
Niat itu gampang loh. Niat itu tak warai. Pokoknya itu bodoh. Bodoh itu goblok. Tapi orang goblok tenang. Aksaru ahli jannah al-tuhu. Aki-aki penduduk swarga yang sing apa? Goblok. Sayyid Hasan putune Kanjeng Nabi nanti ditanggleti. Wong sing keceluk sayyid layak dituakan, layak dianggap pemimpin, layak dianggap pemimpin ilawul sinten. Jabir As-Sayyid, lo apal? Sampai saya apal kalau tafsir. As-Sayyid huwa al-ahmaku fi mali wal mutahawilu bi irdi. Orang top itu adalah orang yang cara ngelola harta itu kacau. Ahmak itu kacau. Pokoknya rasa sesuai manajemen efisiensi, manajemen jangka panjang, pokoknya kacau. Soalnya di dua rata yatim, serasa dipikir semutan dikain orang ulama, kayak dikain. Sudah gak di manajemen kok piye sesuk piye itu jenis ahmak. Orang kok ditata ini gue duit 10.000 rata yatim liwan ini gak masuk anggaran. Resiko ngamal blok kebrok sedekah yatim hilang kesempatannya. Mau ngamal susu kabeh ono apa? Anggaran biar mau menera tepat resiko ngamal kok gak sesuai kok anggaran resiko ngamal. Ini al-ahmak semua dia dalam mengelola harta itu kacau itu gak tertata. Artinya gak tertata itu motifnya itu bukan ekonomi tapi perintahnya Allah, itu namanya ahmak. Ya kayak tadi misalnya sampai ngecai duit 20.000 ngerti yatim atau janda yang miskin atau siapa saja yang perlu dibantu. Serasa kepikiran ini anggaran tau, rais pokoknya butuh ngamal gitu. Nah terus wal mutahawin bi'iddi, dia yang bisa menyepelekan harga dirinya. Itu harga diri. Ini yang paling angel terutama para kiai, para tokoh-tokoh. Dia nganggap di dunia ini segalanya itu prospek, nggak punya harga diri. Karena sebetulnya yang dikehendaki Allah ini semuanya baik. Coba misalnya kulo ngerasa tengah awak kulo piyambak. Susahnya apa sih jadi tokoh? Misalnya kalau kecelok wong alim ngaji. Nak onong seneng ngaji untuk ganjaran, onong ngrasani untuk ganjaran. Bedanya apa itu? Kan semuanya bagus. Sing seneng aku ngaji niki ibu alim maknani, ibu paham macam-macam, yo sing paham tenan, ono sing ora macam-macam. Sing ibu paham nyeneng ono guru. Ben seneng gurune terus ibu paham ibadah berarti nyeneng ono apa? Guru. Sing ora paham tenan aku ora paham yo ganjaran berarti jujur. Paham wis pokoke apik kabeh lho. Pokoke kula ndelok wong wis. Kalau wong ra seneng kula, ra seneng sampean ngrasani terus. Coba fadilah dirasani itu apa? Kurangi dosa, nambahi dosa. Susahnya apa? Coba kamu hidup susahnya. Enggak ada, enggak ada masalah. Sing seneng kowe untuk barokah ilmuku, sing gedeng aku untuk barokah gedinge dene. Ganjaranku tambah, dosaku kurang. Cuma adik ini ngerasani aku dosaku sikit ketambahan sikit, nak ngerasani rugen untuk dosa wae. Mulane nak ngerasani wong ku sing dosane sikit. Wong ngrasani kan dosane dirasani dikekno. Lah nek dirasani dosane sikit kan untuk sikit. Mulane karo ngrasani aku timbang ngrasani rugen. Ngrasani rugen dosane wae. Kok ning gue. Nah ini cerita ya. Coba dunia kok tidak baik semua. Nah, menjadi tidak baik ketika kamu jadi politikus, menjadi orang yang punya harga diri, apalagi menjadi pengacara. Cara berpikir itu harga diri. Dirasani wong tuntut. Oh ini punya hak nuntut, pencemaran apa baik? Penggajaran ditambah tuh saya dikurangi kok malah dilapor. Ini cara pikiran agama, tentu salah cara kronologi pengacara salah. Tapi pengacara tak eling, mbok yo wong di sisi religius. Yo kadang-kadang kayak orang sering, kadang-kadang. Yo kadang-kadang apa? Enggak coba sama saya kita bedai. Kamu iman enggak Dawi Nabi? Tidak jawab. Iman kan? Nah wong dirasani kok nambah ganjaran, ngurangi dosa. Dan hidup di dunia potensinya hanya dua. Ada pemuja kamu. Misalnya kayak wong alim, wong soleh dipuja-puja. Ujungnya yang muja ini niru. Niru solehnya, niru alimnya. Bagus gak ditiru kebaikan? Bagus. Dihujat, disalahpahami, bagus gak? Dosamu kalem. Makanya bener Sayyid Hasan. Sing mari masalah kamu mendewa-dewakan harga diri kamu. Jika kalau kamu dihujat, boleh isi dihujat. Boleh pengacara, tuntut. Berarti kamu tidak mutahawin diri, tidak bisa menyepelekan harga diri. Cara agama, ini mau cerita cara agama, orang cara pengacara, itu kan wong alim. Berarti mindset saya ya cara agama, bukan cara
pengacara. Apalagi orang-orang yang terhormat, wah jadi harga diri. Tapi itu ya nggak masalah, ini dunia, orang keliru banyak itu sudah sunatullah biasa saja. Ini kan cerita. Makanya kata Syekh Hasan, orang terhormat itu siapa? Wal mutahawin bi irdi. Orang yang bisa menyepelekan harga diri. Kenapa saya nyontohkan diri saya? Karena saya ngalami. Saya itu sering debat sama istri saya. Istri saya kan keluarga Sidogiri. Oh itu kalau didik anak sopannya bukan main. Kalau saya enggak. Saya ini keluarganya bapak. Saya ini anak kandungnya bapak. Yang dididik itu ilmu. Saya itu biasa sampai sekarang pas tidur anak saya bangunin minta uang itu biasa sampai sekarang. Bahkan misalnya saat tengah-tengah tidur anak saya mau kecil nggak berani yang buka saya biasa sampai sekarang. Dulu sering debat sama istri saya. Kata istri saya itu tidak sopan bagi dia anak. Orang duit itu buka bapak. Kata aku ya sopan ngono. Sapi ya ngono. Lalu anak, iku anakku butuh duit kok malah hubungi wong liya. Sebenarnya hubungi bapak. Kok malah aneh. Misalnya dia butuh duit terus jaluk kangkang tambah bapak malah repot. Nah aku lu iman ilmu timbang akhlak. Sesuatu kan dasar orang alim mereka dibantah. Sesuai oleh ikrar, biarkan kau masuk akal. Bisa jamu anak gua Hasan sering jamu yang jika pemalit juga anak pertama. Karena kan dua manja, ini sering jamu. Tadi kebetulan. Akhirnya saya ikut terusin, kalau tengah turun, anak gue kan mondok tengkutus, kok nelpon, digugah lah berbecek. Ya, anakmu nelpon, karena saya ini korban ilmu saya sendiri. Angkat santai, seakan-akan baik-baik saja. Karena memang antara ilmu dan adab itu beda. Bapak saya dulu jarang ngajarkan adab, ngajarkan ilmu. Menurut bapak ilmu itu segala-galanya. Baru nomor 2 adab. Ilmu itu dia apa seatas. Makanya untuk kalimat thayyibah Allah bilang fa'lam annahu la ilaha illallah. Enggak penting gue macam la ilaha ora sopan-sopan sithik ra apa-apa, tapi ilmunya permanen. Timbang sopan diluk tapi ra paham. Dalam bab la ilaha fa'lam, maka ilmoni. Nah, ngendikan la ilaha itu ilmu. Sopor-sopor ya. Ilmune bener, gue bener, silane bener. Orang kok yang saiki silane citoto tapi ilmune jeblok. Coba sekarang sampean pikir. Anak itu anak kita, dan kalau betul gugah wong turu itu korban, harusnya korbannya anak ya bapaknya, jangan orang lain. Tanya oleh Lukman dulu saya, anak-anakku nak majang nanti saya ngono tamu lagi ya, saya minta jalan-jalan. Saya berkali-kali ada orang Gus besar mau ngaji saya. Tak tunda karena anak saya minta jalan-jalan, tak turut. Karena bagi saya ini bapaknya. Kalau anak saya jengkel, ya jengkel lo bapak itu. Itu cara berpikir. Nah, terus berpikir enggak, anak butuh sebab bapak. Tapi ini kan debat dua orang soleh, jadi gak masalah. Artinya ya sisinya sama-sama. Yang repot itu debat orang soleh, Misalnya kayak dari boe ra soleh. Waduh jaluk mbahmu. Sing dari bab ora jaluk Pak Demo ya, Pak. Debat dua orang enggak soleh. Anak-anak dhewe ditimpakan ke sana kemari. Lha iku elek-elek debat. Lah iya anak wong ra soleh kan debat itu. Jaluk dhuwit ngene iki, Mas. Ono jaluk mbahmu. Sing dari boe jaluk Pak Demo. Itu dua anak soleh. Karena ngongkon orang yang tidak terkait. Mbah ya ora waris ya, Kang. Aku mati, mbahku ora iso waris ana bapak. Cara faraid mahjub. Ana bapak iku kewajibane mbah mahjub. Nek faraid ya mahjub, nek kewajiban ya mahjub. Mun mboten waris, mbah niku nek wonten bapak mboten waris. Pakde nek ana anak ya Pak Am ya mboten apa? Waris. Sembrono. Makanya penting ya ngaji itu penting. Jadi ilmu itu menurut bapak saya itu di atas adab. Lan riyen kula bapak kados kanca kula sakniki sampe anak-anak kula kados kanca. Karena cara berpikir bapak kiai khusyuk aneh, Joko Wibawa ngarepe anak. Akhirnya anak kepengen nyes sepeda motor, bapak itu gue nganggo tanggane. Mergo kode bapak rawani, terutama yang keluarga kiai. Bak kiai ini sepeda motor, anaknya itu sudah terus nganggo tanggane. Mergo kode bapak rawani. Wabah itu terlalu karismatik. Itu bapak tinya, ya itu sopan tapi gak nalar terus bapak itu. Akhirnya hanya mendidik adab, tapi kan dia nggak mikir. Nak tanggane sepeda itu gua anaknya, kok nang tanggane pas butuh, pas sama mungkin tanggane tetap hormat dong anaknya. Iya, tapi kan bisa saja pas butuh. Harusnya korbannya bapaknya sendiri dong, jangan orang. Bicara berpikir bapak. Bapak itu pengagum ilmu. Kalau nanti debat ya, saya sih bujuk kulon itu taslim. Taslim memang kalah tua, kalah senior, tetap tak ini.
tua kalah senior itu menang itu. Tapi ya jangan ngaku itu teorinya dia juga bagus. Karena tengah-tengah di sesuai kompromi tengah-tengah. Ya sih nih, aku yang nyekel duit, kan nyekel duit, engkau nak sempat melek saya ngurusi. Itu kan sesuatu ya berbalik gue udah kangkang coba. Tapi problemnya tadi ini kan rakyat aja, nanti dia menunjuk abek bapak itu butuh bapak. Entah cilik berpilihan. Oh, akhirnya yang mbak saya tidak berjalan secara baik disambut. Anut selerane bocah lagi seneng boe korbane boe seneng bapake korbane. Tapi saya pastikan latihlah ilmu. Kalau yang saya itibar, ya dulu saya hanya nurut sama bapak logika kuat ilmu dibanding akal. Setelah saya ngaji, tahu banyak referensi, ternyata itu seperti fi'lunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi'lunya Nabi, perilakunya Nabi itu masyhur. Ketika beliau di masjid sedang sholat, Hasan Husain itu minta digendong ya digendong. Kenapa Nabi tidak nyalakan yang dalam? Wahai sholat kok bocah bar di masjid akhirnya ngalah aku. Tidak ada riwayat satu pun yang seperti itu tidak. Oleh Nabi ya happy saja digendong. Karena bagi Nabi menurut saya itu benar. Nabi banyak. Putunya kepengen aja baik-baik jadi pasrah nurutin. Kerennya apa digendong yang dalam? Keren digendong Abdul Khalqi ya. Keren apa? Saya ulang lagi. Hasan Husain itu cucu kandungnya Nabi. Kepengen manja baik Nabi meskipun sedang sholat. Fair enggak, boy? Wong kepen manja baik kok dipasrahno wong liya. Enggak bisa. Masyhur di semua riwayat Nabi yang gendong ya sing kiai saiki isin. Imaman kok putune melok, ya damuk wong akeh gak profesional. Wong ibadah urusan profesional itu piye? Salat ya ibadah, saya yang cilik yo ibadah. Wong sak masjid kecewa gak gremeng ya ibadah, justru gremeng itu sing rusak ibadah. Kok malah gremeng dengan alasan ibadah. Dia iso ngaji, wae Jumatan ngajak putune. Kira-kira wong do gremeng to. Mun putune nuwe kan penculotan, kira-kira geger gak usah. Kira-kira geger. Jane ra perlu geger, salat ya ibadah, nyabari cacile ibadah, penculotane cacile ya ibadah. Aku agak gaduh, Gus. Gak ngrungokno khotbah, apa selama ini kowe ngrungokno? Cangkeman. Apa selama ini kowe mari ibadah gak khusyuk, apa nak khusyuk gak keturun selama ini? Selama ini sudah khusyuk keterusan turun tar. Ayo jawab. Sak roku sing khusyuk kebabres ya to. Ambes kok muarep betul. Dari sapa ngrungokno khotbah, kok wae komat mbah-mbah wungu. Wae wong ora usah sok suci, biasa wae. Dulu masjid daerah saya itu pernah. Karena tak cilik no akal, wae Jumatan tabrak-tabrakan ada usul. Anak kecil dilarang ikut Jumatan, dilarang orang tua. Tak nyeplok kan, ceplok anak-anak wae. Cilik yo hiburan itu dolanan. Anak cilik dolanan masjid teroleh, kok dolanan gerduanan. Nek ceplok ya ceplok. Jadi logikane, nek pira-pira prayane masjid. Nek nggone iklan nek gerdu malah repot. Mana anak. Sebenarnya terlalu semangat nyai ya ceplok. Ngene nyai ku ilmu itu semangat. Ayo kalah tadi. Mengganggu kekhusyukan orang. Ora usah ngono, ora dolane gedhi piye. Kalau dene khusyuk tenan ana cacile terus mosok ilang khusyuk kan ndak. Cacile kawulane Allah, didelok sebenjen terusno tauhid, sing terusno ibadah. Kira-kira saiki roe wong salat nang niru salat. Wis cara berpikir ngono wae. Susah apa sih husnudzon mbek pangeran. Tempete wis elek. Wis set diset udah piye. Wah iku merok LM kok jadi produksi kok. Maren bangun kulit itu maren. Kowe mau pertanyaane ngono, nek alasane ra ngrungokno khotbah apa selama ini dong ngrungokno to. Tak aku do anteng wonten iki ora ngrungokno khotbah. Wah anggere sing anteng nemen wis tak jamin pas komat baru. Nah sing alim biasane ana khotbah ditinggal wiridan. Soale mergo dekne ra siap ngrungokno, ngomong apa wae. Khotib wis ibu dhewe ape nata pesonane khotbah buntan. Satine di dunia dhewe-dhewe. Sing sitok nata penampilan sing penting gak salah. Sing kusuk mikir awake dhewe ono sing keturun. Sing alim wis ngerti nak iku wis biasa diumumno. Malah kadang biji. Lumayan. Dadi ora niat toan. Biji tok kaya skor. Aki-aki ngono ta. Jawab. Panitia sibuk, nah panitia dan eksekutif sibuk.
khotib gini berapa ya? Orang itu satu saya debatnya gitu. Saya sanggungnya kok ini. Enak mutu kok LCMA. Jadi nggak dipikir materi ini nanti. Kalaupun dipikir materi ini itu dipikir akibatnya tadi pantasnya biro. Mulai rasa tenang, kan khutbah itu dimanjirati sholat, niati ibadah. Alhamdulillah, sholat itu usiku mana sih kita. Oh tapi kan rasa mikir dipercaya atau orang pokoknya. Orang usah menggebu-gebu. Zaman akhir sudah banyak yang rusak dari kaca aku saya ngalim. Lu lagi roh toh itu. Zaman akhir dunia wis rusak ini. Malah saya gurih. Kacau hotel ini. Lagi roh. Dunia rusak seminggu ini lagi roh. Opera camah. Yang kamu ilmu yang luar biasa sih malah dikomentari. Lagi roh juga dunia rusak. Rugi gak ya? Mana ada biasa wae, ngomong piye wae tetep keliru dah. Asal menungso itu tetep keliru. Kena cangkem-cangkem elek itu keliru kabeh. Kalau dikonco, kenapa bojomu elek? Ayam kok sak ngomong aman itu ya alasan. Rugi, soalnya nak golek ridane wong rugi. Mane balik malih kabeh iku nonton liyan. Mane temen iki golek-golekne wa akhlisil amal carane iku murnakno amal, murnakno apa? Mun nang ngendikan ngantel kula. Misale ke dibuju, pas harmonis yo enak. Kowe iso kelon iso macam-macam. Pas ngamuk yo enak, wong nyabari wong ngamuk iku kan. Pas bojomu minggat mulai ku yo enak. Wis pira-pira minggate iku mulai. Nah ning Singapura malah bingung. Wis rosok. Ini mengganggu privasi keluarga, sudah rumah tangga kok keluar ke rumahnya. Ini kan berarti elek keluarga ora usah ngono pikiranmu. Minggat ning omah kok krungu ning omah ya apik, alhamdulillah omahe. Kok sing dilapuri wong tuane ya apik, cek normal wong lapor wong kan. Nek minggate ning Singapura kena trafficking koyo apa susah. Ya biasa wae. Bojoku sering tak tawani minggat. Nanti sani. Apa ya? Oh sebenarnya minggat yo coba pamit karena menyalahi kaidah minggat. Gimana namanya minggat tuh enggak usah rame tadi. Ratu terus. Salam dosa gitu. Ya, tapi kan minggat pamit kan nyalai aturan peminggatan. Kabeh kan ana kaidah iki. Mana kan arah alim atau kitab salah itu bagus sesuai konstitusi. Di mana-mana orang nggak alim itu salah sidik-sidik. Mulanya udah salah no, itu sudah sesuai konstitusi. Nah, orang alim atau kitab kok salah, itu rasanya. Itu berarti orang yang konsisten dengan undang-undang. Pantasnya orang alim itu salah, itu sesuai fitrah. Jadi tidak usah kecewa biasa. Paham ya? Mulanya pentingnya ngaji. Saya ulang lagi. Apa yang dilakukan Abu Dzar itu pilihan beliau sendiri. Dan Imam Ghazali ngendikan wala hakada kana aksaru ashabi Rasulillah. Tidak semua ashabi Rasulillah seperti itu, milih miskin sampai seperti itu. Tadi karena kata Imam Ghazali, kalau betul orang hanya diwajibkan memilih punya yang dimakan besok, bukan masalah sufinya yang digugat, tapi nanti ada tradisi orang tidak memiliki satu nisab, berarti tidak ada zakat. Orang nggak punya uang 40 juta, berarti tidak ada haji. Terus orang kalau melanggar sumpah atau larangan Islam tertentu, kafarohnya kan seringnya juga materi. Misalnya orang melanggar sumpah kata Allah, kafarotuhu it'amu asharoti masakin. Dia harus memberi makan orang 10, sementara dia sendiri untuk orang satu saja tidak cukup. Makanya kata Imam Ghazali, ini ilmu-ilmu sufi seperti ini yadkhulu fi fatwal khosoh tapi la yadkhulu fi fatwal amah. Kalau kamu pribadi milih sufi ya silahkan, tapi tetap tidak bisa memasifkan fatwa ini, memasalkan fatwa ini. Misalnya kayak pulau lah misalnya, pulau haji ya wes, alim ya wes, rabi ya wes, anak ya wes, kancanan ora jelas ya wes, sing jelas ya wes, kabeh terus meh mati kurang berang wulan sufi. Sufi gak dipopo muka melaku, tapi reso tururatan saja. Nah itu pilihan, tapi saya tidak boleh fatwa. Ya sudah itu nggak apa-apa. Yang pernah melakukan itu ya Imam Suyuti, dulu beliau kaya raya, ya semuanya ulama, dia bisa ngurmat santri macam-macam. 2 bulan sebelum meninggal dia ngarang kitab At-Tanfis fi Iqtidar Anit Ta'limi wa Tadris, masyhur karangan itu. Dia ngarang kitab itu lucu. Tanfis itu saya pamit dengan kitab ini bahwa saya sudah tidak ngajar lagi. Anit Iqtidar fi Ta'lim wa Tadris.
masyhur dan wali. Padahal Imam Suyuti itu orang paling seneng jenenge mulang itu seneng pol dia pagi ngajar fikih, nanti siang ngajar hadis, malam ngajar tasawuf. Imam Suyuti itu gurunya Imam Sa'roni. Siapa yang nggak kenal Imam Sa'roni yang terkenal tuh sampai orang Jawa kayak jenenge Sa'roni itu muridnya Imam Suyuti yang ngarang Mizan Kubro, ngarang Al-Minanul Kubro itu Imam Sa'roni. Dan termasuk Sultanul Aulia di bidang akwal ya Imam Sa'roni. Kan Sultanul Aulia itu ada 3. Ada Sultan Fiqh bil Ilm yaitu Imam Ghazali, ada Sultan fil Ahwal wal Maqamatu Syabdul Qadir Al-Jilani, ada Sultan fil Ahwal itu Imam Sa'roni. Nah, Rom Sitok ya Sultanul Aulia Syabdul Qadir. Jadi sebenarnya di ilmu-ilmu itu ada kutubnya, hanya setiap disiplin ilmu itu ada kutubnya, ada masternya. Itu sebelum beliau wafat, karena takut membawa harta, takut membawa pengaruh, rasanya disalami, template, dihormati, dia meninggalkan itu semua. Terus dia hidup di satu kamar yang sendiri, layak danuli ahadin ayat pulau, siapapun tidak boleh masuk. Dia sudah benar-benar nikmati hanya dengan Allah. Tapi dia tahu kalau itu masalah secara fikih. Ya saya ulang lagi, dia tahu kalau itu masalah secara fikih karena orang itu haram kitmanul ilmi, menyimpan apa? Ilmu, dia ngarang dulu. At-Tanfis fil Iqtidar Adi Ta'lim wa Tadris. Kira-kira seperti itulah judul kitabnya karena ya beliau ngendikan secara lisan. Dong aku maklumi nak saiki ora mulang. Iqtidar itu cara Jawa yo maklumi, yo dimengerti, napa? Nah aku ora mulang. Tapi wali itu enggak lama beliau meninggal. Itu banyak kalau seperti itu. Jadi biasanya wali-wali memang gitu kalau sudah kayak Sayyid Fatih Muqaddam ketika mau wafat ya beliau menutup diri karena sudah in langsung dengan Allah. Kedua, dosa kitmanul ilmi sebetulnya sudah hilang karena prakteknya itu semua yang sekarang ngajar itu kan murid-murid beliau. Lho gitu, cara kula saiki pensiun pun sebenarnya agak maksiat. Ini kan di murid sama lagi sing nggo tafsir Jalal. Jadi penerusnya kan banyak. Cuma tradisi suudon mereka ini yang repot, digenti itu samane do ikhlas. Sing salah sing suudon. Akhirnya penerusnya kan sudah baik. Karena orang itu nggak bisa kan, kata ulama-ulama yang mukasyafah. Idan jalawahu ketika Allah sudah muncul fi qalbi auliya maka itmahala kullu syai'in, maka sesuatu lainnya itu hilang. Wali-wali itu kalau tambah mau dipanggil Allah itu Allah Injil itu terlalu jelas di hatinya. Tentu karena Allah ini muncul, lainnya hilang sama sekali. Jadi sebenarnya dia tidak punya niat, nggak mulang kayak atau nggak ketemu orang kayak, nggak nemoni tamu kayak itu enggak. Memang nggak ada sudah di hatinya makhluk itu udah. Nah, ini sudah kelasnya Majidudin, orang sudah ditarik Allah, Majid itu ditarik-tarik Allah. Gak bisa kamu komentari secara fikih, kamu orang ditepetui, sambil rajulan. Ini sudah Majid tuh. Tapi tentu biasanya Allah memilih begitu sebelum 2 bulan meninggal atau 1 bulan memang begitu. Supaya pas meninggal itu di makom terbaik. Tapi secara fikih ya gak ngajar itu tetap dosa. Nah, artinya Abu Dzar itu sudah masuk wilayah itu, dia sudah masuk wilayah yang hanya ma'allah wabil. Sehingga nggak bisa disalahkan, tapi tetap saja itu tidak menjadi syariat masif, nggak bisa menjadi syariat massal. Ya syariat massal atau masif yang penting tetap nak di ilmu yang mulang, nak di duit ya sedekah, nak di bojo dikumpuli ben dia anak turun sing saleh ya sudah. Soal akhirnya saleh itu siji kemungkinan niru bapake. Nomor loro itu ngono iku ya ora suwe. Ora saleh bocah kok mergo puber, tetap suwe-suwe ya saleh. Wong bapake saleh ya jebar puber, kok ya wong ku sabar. Wong soleh bapak ayo ning tuwa-tuwa kok nuntut soleh anake mulai. Kadang wong tuwa yo bahasa anake dhewe. Dipek menangi. Rasa tersinggung biasa wae. Wong ya apa ra niat wirid. Banyak pikir. Biasa wae, maksudnya kabeh iku sunatullah biasa-biasa. Sementing kabeh iku ilah wa lillah. Penting ikhlas. Wa akhlisil amala fa inna nakid napa basir. Kalau sekolah jamannya cukup mandiri sedikit belajar Quran secara makna gitu. Quran itu ausa min dalik, lebih luas dari itu karena ada makna lughat, ada makna istimal, ada makna balaghah. Jika kalau Allah ngetikan safinah itu makna fisiknya tentu safinah itu perahu. Tapi makna iktibarnya adalah matiyah kendaraan. Makanya kayak ashabu Rasulillah, kayak alu Rasulillah itu wasafinulin najati ida susamin tufa nikuli ada. Jadi atas ini jelas ya, jadi di safinah fa innal bahra
Ami, kita tahu Arab itu padang pasir. Kita tahu di padang Arab di Medina itu tidak ada lautan. Tapi Nabi ngendikan apa? Jadi di Safinah, fa innal bahra apa? Ami. Mun kula terusna. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, dawuh sapa Abu Sulaiman Ad-Darani. Dawuh ngeten. Tuba liman tobat lahu khotwatun wahidatun fi umri. La yuridu biha illallah ta'ala. Iki pentingnya niat. Tuba bejo banget liman kedhe wong. Tobat kang dadi bersih, dadi suci. Lahu kedeman pokot watun, apa mau sak jangkan wahidatun kang siji. Fi umrihi ing dalam umure man. Bejo banget wong sing mok sak langkah tok dalam seumur. Tapi la yuridu biha illallah. Kang ora ngarepno sapa wong dia kan fatwa illallah taala kecuali Allah taala. Kowe mbak imam masjid Istiqomah lae kadang suwe hari pertama itu kadang niate pertama digenum imam teko awal. Kedua ijek eling nadine lagi digenum dadi imam. Sak terus wis terkenal Istiqomah kok bolos ora pantes. Itu kan susah betul jaga apa jaga apa? Ikhlas. Jaga ikhlas itu susah sekali. Tapi terus dawuh sinten? Sulaiman Ad-Darani umpama sak langkah tok kowe ikhlas wis cukup sak umur-umur. Nggih sak langkah tok cukup sak umur-umur ikhlas. Saking pentingnya apa? Kira-kira sak langkah tok wis dadekno ridane Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas banget tenan. Tapi wis rasa dijero-jero men. Jero-jerono ora ono wong ikhlas tenan. Ya mau misalnya kowe dadi imam masjid lho contoh kamu. Hampir imami wis aduh salah wong akeh. Berarti motifnya pengen jaga jamaah apa disalahno wong akeh. Tapi misalnya kowe terus maksa ikhlas terus gak imami, Allah nyalahno. Kok terus ada di imam berarti ganggu salate wong akeh. Kanan tentenan. Di mana nggak ikhlas. Dari jari Abu Sulaiman Ad-Darani cukup pisan tok sak jam tok sing ikhlas. Lalu nanti dicari Mbak Maksum langsung, Mbak Maksum Abe Bali Maksum begini, Mbak Maksum langsung sing terkenal Abe Bali. Ketemu koncone sing padha nyantri riyen zaman mondok riyen. Saya kono-kono lembut-lembut itu. Pokoke ngaji. Parani mbek kancane. Maksud Mbak Maksum muncar-muncare iki langsung santrinya ada berapa, pokoknya banyak sekali. Kalau sempat satu wiridan, dinyak mbek kancane. Kang. Seperti santri ke sholat kok wiridan, padu misen tuh mbak santri mubar salam lamling sudah salam langsung lari ke santri. Padu misen tuh mbak santri kiai kok gak wiridan. Singkatnya itu nanti santri. Nah aku konsisten ra wiridan di sini sih. Kayak padu misen udah ditanya santri akeh langsung ngomong. Maju kan gak pantas akhirnya wiridan. Jawa bapak so lucu. Ya pertama ngono. Pertama aku wiridan di santri itu, mosok dinut santri sak menake kok gak wiridan. Suwe-suwe lali. Jadi aku bareng bertahun-tahun jadi kiai suwe-suwe lali. Jadi bar assalamualaikum astagfirullahaladzim. Spontan. Pertama kan udah disawang santri kedua, baru suwe-suwe tahunan kan. Assalamualaikum astagfirullahaladzim. Suwe-suwe lali. Lah pas lali kowe ikhlas. Mulane dongan aku lali dari bapak. Mulane bapak nak ngartan ikhlas ku lali. Napa ikhlas iku? Lha kula ngrasakno. Kalau nu temu putih sering betul harga gue sebelah berapa. Dulu itu ya terencana, kalau mau ketemu Jayatin itu ngamal atau ketemu mak-mak sing sepuh itu. Pertama terencana, hanya terencana itu ada motifnya. Saatnya ada yatim mereka jajan, saatnya nak roda itu udah jauh cukup berat. Pertama, lama-lama itu kayak otomatis. Bahkan saya berkali-kali bawa uang itu gak niat bawa uang ya kayak spontan. Kalau mau kuburan nih gue duit, spontan. Terus ketika ngasih orang ya spontan, dulu ada motifnya, ada alasannya. Misalnya takut kok bisa jajan. Lama-lama enggak. Nah, yang pas enggak itu ikhlas. Karena enggak ada niat kan. Dia sudah kayak mekanik juga. Dan itu ya seperti itu. Makanya pentingnya istiqomah itu diduga oleh banyak ulama, diyakini diduga. Kenapa amal harus istiqomah? Pasti ada lalinya dan pas lali itu momen ikhlas. Pas lali itu momen ikhlas. Karena Anda pas lali itu artinya enggak ada kontrak sama sekali dengan makhluk. Ya, ada mungkin gitu. Sama misalnya muadzin pertama masjid mesti kan ngelengkok-ngelengkokno swara kuwatir dikomentari wong. Kedua mungkin masih gitu, ketiga suwe-suwe tangi turu urung wudu urung apa selama Allahu Akbar suarane ra karo-karuan lah. Lah pas lali ku tapi problem pas elek suara. Jadi dewe bawa
Sesuai rak lali. Lah ya pertama ngono sesuai lali. Lah Mas lali itu. Lah ikhlas itu tidak butuh banyak. Dewi Abu Sulman Ad-Darani mau butuh khotwatun wahidah, butuh satu lang. Wis bate adar ya butuh takbir pertama tok. Wis iku ikhlas wis cukup, engko guri-guri ikhlas lah wis pokoke ono sing. Lho jelas nih, tuba bejo banget iman kedhe wong tobat kang apik. Tobat itu apik utawa nyaman utawa sempurna lahu kediman pokok waton mau sak langkahan wahidatun kan sak langkah lho Kang ora kok sak paket mlaku ning masjid mau sak langkah khotwatun wahidah fi umrihi ing umri wong tapi sing khotwah wahidah la yuridu kang ora ngarepno sapa wong dia kelan khotwah wahidah illallah taala kecuali kersane Allah taala. Wa maqaduhu tawi dalile ikhlas hadis ku qaulu sallallahu alaihi wasallam li muadzin maring sayyidina Muadz radhiyallahu anhu akhlisil amala yadzika min dzul qalil. Akhlis murnakno sira al amala ing amal yadzi mongko nyukupi kang sira mendu saking amal apa alqalilu sithik. Jadi amalmu ikhlas wis sithik lah sing penting napa ikhlas. Ini saya kula waca sedap. Fardun iku fardu ala nasi ing atase manusa apa ayat 7. Fardun ala nasi ayat 7. Fardun iku fardu ala nasi ing atase manusa ayat 7 den tobat sapa anas. Lagi nantar kalbirung tidak tapi ninggal bisa wa aujabul wajib. Wasabru tawi sabar fina ibati ing dalam musibah-musibah iku sok nangek. Lagi nafota sawabi tapi note pote ganjaran wa asabul wilhamd. Badaru te tahun utawi masa utawi tempo utawi zaman fi sorfi ing dalam wala awal zaman sorof maknane wala awal variasi lan darane ilmu sorof bermadi mundore masdar isim fa'il jenenge ilmu napa sorof mola mulane angin darane Allah napa wa tasrifir riyah Allah zat sing mola malik angin kadang dahsyat kadang lemah lembut kadang macam-macam jenenge wa tasrifir riyah iku ajibun gawono lagi nagoflatan nasi tetapi telaline manusa wa ajabul wa gawono wa kullu ma tisabane perkara terjadi kang akeh teko pemaik waripun tetep arep kiamat apapun suwene berhubung mesti teko tetep arep. Mulane kiamat Allah istilahno parek mergo apapun lamanya kalau pasti datang itu berarti dekat. Karena yang benar-benar enggak dekat ya yang mukhal datang. Paham ya? Yang benar-benar enggak dekat yang mukhal datang karena enggak mungkin terjadi. Asal mungkin terjadi jenenge kok qarib. Paham ya? Mulane Allah istilahno kiamat apa? Qarib karena jelas-jelas akan datang. Tapi kayak jadi nabi itu baik, bukan mukal. Jadi wali baik, kemudian jadi lagi nal mauta semalam tujuh mukal. Sekarang ditutup, no? Terus tujuh ditutup. Lah mengenai kirang calon, ayo rusak agama. Lagi nal mauta tetapi yang mati minta kasanya iku akrobul wetare. Kalau buat daru fisorfi akipun, anda zamana atau ina zamana taksi zaman. Kita kali dalam berubah zaman di umur iklan beberapa perkara al hadisat ikan anyar itu ajibun barang sehingga walam tuan nasim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wa mablagha ridha alhamdulillah wa mablagha ridha alhamdulillah wa mablagha ridha. Ini ngeten ya mumpung kula eling kula tajdid niate jenengan. Kenapa saya baca wiridan itu? Pernah saya terangkan tapi ini saya tajdid lagi. Saya perbarui lagi. Terus kemudian khasiah ya anak tolibin sekarang saya kasih bakar satu pulau ini tuntas kita banyak namanya kitab niku at-tarhib wa tarhib sekarang Abdul Aziz Al-Munkiri itu termasuk muhaddis hebat di era tahun 600-an Hijriah. Ini riwayat hadis malaikat-malaikat niku nek ana wiridan ngeten niki ku famadaro ayak tubuna mereka tidak tahu cara menulis famadaro ayak tubuha mereka tidak tahu cara menulis saking nggak terperikan ternilaikannya pahala itu. Misalnya alhamdulillah mil al mizan, alhamdulillah ini bisa ngebak-ngebaki timbangan. Wa muntahal ilm dan klimak dari semua ilmu. Finish semua ilmu itu pasti menyimpulkan alhamdulillah. Kayak kowe saiki misalnya, kowe saiki ditebir melarat, bojo wani, minggat, tompo ngrasani, mungkin kamu kecewa.
Tapi itu bisa saja jadi aset amal kamu di akhirat. Mergo kowe kaji ora, bangun masjid ya ora, ngalim ya ora. Itu satu-satunya aset kamu yang disimpan Allah di akhirat. Ternyata kamu masuk surga lewat jalur dijudisi bojo 10 tahun. Disuudoni tonggo 10 tahun. Akhirnya nyimpun apa? Alhamdulillah. Jenenge wa muntahal. Jadi pada akhirnya semua klimak dari kehidupan ini adalah alhamdulillah. Muntahal ilmu. Ketika nanti orang kafir disiksa, orang fasik disiksa macam-macam, kita juga alhamdulillah di mana-mana yang namanya penyakit atau problem itu dapat sanksi. Di mana-mana yang baik itu dapat piala. Yang baik fil jannah, yang kafir finnar ya alhamdulillah. Ini semuanya sesuai muntahal ilm, klimak dari ilmu. Karena kualitas kalimat ini terus malaikat tuh gak sanggup nyatet. Gusti malah sebagian riwayat itu ayat al malaikat. Jadi sampai ini orang yang paling ngel-ngel malaikat. Karena malaikat tuh ayat itu ngel-ngel. Mergo malaikat tuh ora iso nyatet. Gusti ini gimana? Ada wiridan yang kita tidak bisa mengomentari, nyatet saja tidak bisa. Buku kula mboten cukup punya. Jadi buku sing digo malaikat ngalor ngidul. Iku ben nyatet ora iso. Gak cukup. Karena tadi muntahal ilm wa mablaghur wa zinatal arsy. Dia juga harus menulis itu di aras. Karena harus jadi pepaese aras. Padahal malaikat itu tidak semuanya bisa nembus. Padahal kok nyatet nang bingung nggak? Pokoknya bingung. Jadi aku edok sing bingung malaikat itu. Tapi ra mikir utang gitu. Terus kata Allah, sudah catat saja, kamu tidak usah tanya-tanya. Aku sudah tahu kamu nggak mampu, sudah dicatat saja sesuai kalimat. Karena kalau suwun sak huruf pun jangan yang salah. Karena malaikat itu gak nulis jajaran, udah ditulis persis. Sekali itu hafalan salah. Gusti hasilnya ini lu orang ngono kali. Makanya mulai di sampai tak pimpin pabrikku keliru. Itu malaikat ora nulis ganjarannya, kalimat itu ditulis ulang saja. Mengajar Allah, sudah tulis saja persisnya seperti itu. Ganjarannya ora usah ditulis. Buku ora cukup, apa? Bukumu kok alhamdulillah bil al-mizan wa muntal wa mablagh ridha, dan itu klimak daripada ridhanya Allah. Sesuatu sing ngetokno ridha, mablagh itu dadekno sampekno ridhanya. Tentu kita semua butuh ridhanya. Wa mablagh ridha wa zinatal arsy. Allah subhanahu wa alhamdulillah bil mizan mudadin wa mablagh ridha wa zinatal arsy. Juga wiridan yang saya baca setelah tafsir Jalalain dari Pulau Suwon, apapun ilmiah kita menghentikan halal haram sesuai anjuran Allah dalam fikih. Bisa ulang lagi, apapun ilmiah kita menghentikan halal haram sesuai anjuran Allah di fikih, kita tetap ngaji nabo subhanallah bil mizan atau alhamdulillah. Itu sebenarnya 3 kali. Dari kalau milih alhamdulillah ke zaman akhir, zaman wong gremeng. Mana kalau milih alhamdulillah dan sampean terbiasa bahwa menghadapi dunia ini semuanya alhamdulillah. Gak sering protes, gak sering gremeng. Dia surat Fatihah dimulai alhamdulillahirabbil alamin. Itu sirinya. Kenapa ulama sering milih alhamdulillah? Aksaru ahli zaman at-tadzajjur wa tadayyu. Aki-aki wong dhe penyakit sumpan gerutunan. Padahal sumpah gerutu ini nak dipelihara ini jadi ora rido mbek kodok kodar. Dan wong sing ora rido mbek kodok kodar Allah tersinggung sampai ngendikan falyatu proban jiwa. Iki nak ora seneng mbek keputusanku kono golek pangeran liyane aku. Ono neh wal yakhrut min ardi wa sama, aja manggon bumi, aja manggon. Makanya terus ada tradisi ulama hidup ini disuruh alhamdulillah